Halo, jumpa lagi bersama saya Jessica. Di video kali ini saya akan membuat roti labu kuning dengan menggunakan metode polis. Adonannya cepat sekali kalis dan sangat lentur. Hasil rotinya memiliki serat yang halus dan rotinya sangat lembut. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ikutin cara pembuatannya. Welcome to my channel. Hai, sebelum lanjut like dan subscribe dulu ya agar channel ini semakin berkembang. Yang pertama, buat adonan polis terlebih dahulu. Di sini ada air, tambahkan tepung terigu protein tinggi dan 1 gram ragi instan. Aduk rata. Setelah tercampur merata, tutup dan biarkan hingga mengembang dan muncul gelembung-gelembung selama 3 jam di suhu ruang. Setelah kurang lebih 3 jam, adonan polis sudah mengembang dan muncul gelembung seperti ini. Sekarang saya akan mulai untuk membuat roti. Siapkan tepung terigu protein tinggi. Tambahkan susu bubuk, gula pasir, 3 gram ragi instan, aduk rata semua bahan kering, tambahkan susu kental manis, adonan polis. Bisa dilihat adonan polisnya seratnya sangat bagus. Lalu ada labu kuning yang sudah dikukus, dihaluskan dan dibiarkan hingga suhu ruang. Mixer sampai tercampur merata. Oh ya, hampir kelupaan, tambahkan telur dengan suhu dingin kulkas. Mixer kembali sampai setengah kalis. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, berikan like dan subscribe ya. Di mixer sampai semuanya benar-benar telah tercampur merata dan menjadi adonan setengah kalis. Kurang lebih mixernya selama 5 menit. Setelah setengah kalis, tambahkan mentega. Jika kalian menggunakan mentega tawar, beri sedikit garam. Mixer kembali sampai kalis elastis. Mixernya kurang lebih selama 10 menit. Adonannya sangat bagus dan cepat sekali kalis. Adonannya sudah kalis elastis, licin, lentur, dan ketika ditarik bisa menjadi sangat tipis, tidak mudah robek. Bentuk menjadi bulat, istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih 45-60 menit. Jangan terlalu lama. Disesuaikan saja dengan suhu di tempat kalian. Setelah 45 menit, adonannya sudah mengembang dengan cukup baik. Keluarkan adonan, taburi sedikit tepung terigu supaya tidak lengket, dan kempeskan udara-udara yang terperangkap di dalamnya. Bentuk kembali menjadi satu bulatan. Tutup dengan kain atau plastik, istirahatkan kembali selama 10 menit.
Adonannya sudah cukup rileks, pipihkan dan tipiskan menggunakan rolling pin. Balik lagi dan tipiskan kembali supaya kedua belah sisinya halus dan mulus. Untuk lebar adonan disesuaikan dengan panjang loyang yang akan digunakan. Bentuk menjadi persegi panjang. Pastikan di dalam adonan tidak ada lagi gelembung udara yang masih terperangkap di dalamnya. Setelah bentuknya seperti ini, persegi panjang, beri isian. Di sini saya menggunakan isian selai coklat. Untuk selainya dioles setengah adonan saja, tidak perlu semuanya. Lipat dan tutup selai coklatnya. Tutup, kunci bagian ujung. Potong tetapi tidak putus di sebelah sananya ya, seperti ini. Bisa juga menggunakan pisau yang tajam. Untuk jaraknya jangan terlalu kecil-kecil potongnya, hasilnya akan kurang cantik. Pelintir setiap bagiannya yang sudah dipotong. Bagian ujung ditekan, dikunci. Hasilnya akan seperti ini. Bagian ujung satunya itu dikunci dan ditutup jadi satu. Lalu gulung secara perlahan. Selainya jadi sedikit belepotan, tetapi is okay. Letakkan di dalam loyang yang sudah diolesi margarin dan bagian dasar dialasi baking paper. Hasilnya akan seperti ini. Tutup dan istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih selama 45 menit. Jangan terlalu lama. Setelah 45 menit, adonannya sudah mengembang dengan cukup baik seperti ini. Beri olesan di bagian atasnya dengan menggunakan telur. Dari awal saya sudah menyisihkan setengah sendok makan telur yang digunakan di dalam adonan untuk olesan adonan roti sebelum dipanggang. Jangan lupa untuk memanaskan oven sebelumnya selama 10 menit. Masukkan ke dalam oven dan panggang dengan suhu 180 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah tanpa menggunakan kipas selama 22 hingga 25 menit. Rotinya sudah matang dan sangat wangi. Keluarkan dari loyang, oles bagian atasnya dengan mentega dan biarkan hingga dingin. Setelah dingin, bisa dipotong-potong dan dinikmati. Roti dengan metode polis ini termasuk cukup kokoh, seratnya halus, dan rotinya lembut. Jika kalian tertarik untuk mencoba resep ini dan ada pertanyaan, tinggalkan saja pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Berikan like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video terbaru berikutnya. Bye!